materi yang baru, yaitu percabangan, perulangan, dan nested class. Ya, kalau percabangan dan perulangan itu sebenarnya Anda sudah sudah dapat pada saat pemrograman pemrograman dasar pemrograman itu tidak terlalu jauh. Bentar, rekam dulu ya. Oke, sudah. Nah, jadi perulangan, percabangan ini sudah pernah Anda dapat waktu di Daspro ya. Kita akan mengulang sedikit, merefresh materi yang ada di Daspro. Karena untuk Java ini bahasanya nggak terlalu beda sama C++ ya. Ini dulu Anda Daspro-nya pakai apa? Bahasa apa? Python, Pak. Python, ya. Di C++ udah diajari percabangan sama perulangan belum? Di apa? Berarti C++ itu berarti struktur data ya? Udah diajari belum? Iya, Pak. Sudah diajari percabangan dan perulangan? Belum? Seingat saya fokus di struktur data aja, Pak. Oh gitu ya. Oke, baik. Berarti saya akan memulai dari awal aja ya. Di anggapannya kita belajar lagi ya. Nanti kalau Anda mau pakai C++ juga Anda bisa. Baik, percabangan itu di dalam Java itu ada dua macam. Yang pertama adalah if else dan juga switch. Ya, jadi ada if else dan switch. Untuk sintak tulisan if else itu adalah if dulu ya dalam kurung kondisi, kemudian statement yang akan dikerjakan jika kondisinya benar, dan statement kedua jika kondisinya salah. Nah, kalau di Python itu kan Anda nulisnya cuma if, kemudian kondisi, titik dua gini ya. Nah, ini agak beda sedikit. Cuman Anda ketambahan kondisinya dikasih kurung aja. If, kondisi, cuman dikasih juga kurung-kurung. Ini. Itu. Boleh nggak kalau misalkan kita punya if nggak ada else-nya? Boleh. Yang materi minggu lalu ada contohnya bahwa kita bisa aja bikin if tanpa ada else. Jika itu tidak ada hubungannya sama user, tidak ada sesuatu yang dicatat di layar gitu. Tapi kalau misalkan if A dan statementnya adalah sistem out println ya berarti perlu dikasih else supaya user tahu bahwa yang dia lakukan itu benar atau salah. Kemudian if else ini bisa berada di dalam if else lagi yang kita sebut sebagai nested if. Ya, nested if. Jadi ini tuh kayak gini. If kondisi, ini kurung kerawal buka, sini kurung kerawal tutup, ini buka, sini tutup, sini ditutup. Ini yang disebut dengan nested if. Ya, beda sama multiple if. Kalau multiple if itu berarti if kondisi, kemudian else if kondisi, else if kondisi, else if kondisi, else statement. Itu namanya multiple if. Jadi
kondisinya dicek berulang-ulang sesuai dengan kriteria yang ada. Kalau nested if itu bukan kondisi yang diulang. Ini kondisinya bukan gini, tapi kondisi satu. Karena kondisi yang di atas ini sudah dicek dan ada else di bawah. Yang di dalam nested if itu harusnya kondisi yang berbeda. Atau misalkan gini. Saya punya variabel namanya nilai. Ya, nilai sama dengan 80. Nah, kalau ada if nilai yang lebih besar sama dengan 80, ya. Terus saya kasih huruf sama dengan B. Oh, ini jangan. Terus di dalamnya ada if lagi. If huruf tidak sama dengan E, maka status sama dengan lulus. Misalkan kayak gini. Nah, ini kita sebut sebagai nested if. Jadi kondisi yang dicek yang ada di parent-nya itu beda sama kondisi di dalam child-nya. Kalau sama aja, itu berarti dia bukan nested if, berarti dia multiple if. Di sini paham ya? Bisa juga kalau if-nya itu berada di else. Ya, berada di else. Jadi ini seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk tahu bloknya yang mana, itu lihat dari kurung kurawalnya. Untuk melihat ini tuh blok mana. Kalau tanpa kurung kurawal tadi, kan kalian nggak tahu ya. Itu nested if apa bukan. Kalau pakai Python kelihatan sih, karena lihat dari ininya kan, tabulasinya kan. Kalau di Java kita bisa nulis mepet ke kiri, itu bisa. Cuman ya kelihatan nggak indah aja sih. Walaupun kita tahu ya ada kurung kurawalnya gitu. Ya kadang-kadang style pemrograman orang itu beda-beda. Ada yang suka pakai tabulasi, ada yang nggak suka. Jadi mepet kiri semua. Nggak apa-apa kalau memang itu Anda buat untuk diri sendiri, ya source code-nya tidak diserahkan kepada orang lain, nggak masalah. Ya, tapi pada saat source code itu harus jadi milik orang lain dan harus Anda serahkan, Anda bikin yang seperti itu akan sangat membuat developer lain yang nanti akan ngelanjutin itu susah, kesulitan gitu. Ya, jadi saya tidak memungkiri ada sebuah style coding yang beda-beda. Kayak beberapa waktu lalu ada yang nanya, boleh nggak Pak kelasnya dijadiin satu dalam satu file? Ya boleh-boleh aja. Kalau emang style codingmu begitu nggak apa-apa. Cuman secara umum itu tidak umum ya. Iya, secara umum tapi tidak umum. Secara umum itu jarang digunakan. Karena pemikirannya itu adalah satu kelas, itu satu file. Kalau dalam Java ya. Dalam Java, dalam PHP juga gitu. Satu kelas itu satu file. Kalau misalkan dibikin 3 kelas dalam satu file, kalau pas misalnya
sama-sama ajaran nih, sama-sama baru belajar Java, itu nanti akan terjadi kebingungan antara satu dengan yang lain. Apalagi kalau nanti bekerjanya bersama-sama. Makanya collaboration work. Makanya saya dari sekarang mengharuskan Anda menggunakan JIT. Ya, baik itu JIT Lab maupun GitHub. Kalau GitLab itu untuk kolaborasi yang tim yang banyak. Kalau GitHub itu seperti Anda mengunggah portofolio. Nah, dengan mengunggah portofolio itu Anda bisa melihat nanti. Anda bisa pamer ke orang lain. Ini loh style coding saya kayak gini. Itu. Dengan adanya kolaborasi, bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Nah, ini lagi sampai tugas ketiga itu masih sendiri-sendiri kan. Jadi kalau udah pas kelompok, akan ketahuan siapa mengerjakan apa, siapa mengubah apa, siapa yang bikin error, itu kelihatan. Kalau Anda kerja sendiri, ya nggak bisa tahu gitu loh, nggak bisa ngerti. Nah, aku kemarin tuh bikin apa ya? Kok sekarang bisa salah? Kemarin bisa, kok sekarang nggak bisa? Itu jadi satu concern juga ya bagi programmer gitu. Oke, lanjut ya. Itu tadi adalah if, ini adalah contohnya. Nah, contoh yang ada di sini itu adalah multiple if. Yang contoh di sini adalah multiple if. Apa kan aku tuh jarak kayak cek loh. Ya? Oke, lanjut ya. Udah. Di sini adalah multiple if, bukan nested if. Taunya dari mana? Taunya dari blok kurung kurawalnya. Dari blok kurung kurawalnya. Ini kan miliknya si ini. Ini miliknya si ini. Dan seterusnya. Dia tidak ada if di dalam blok kurawal if. Jadi ini adalah multiple if. Misal di sini ada metode hitung. Ya, ada nilai angka sama dengan 0,25 kali tugas dalam kurung tambah 0,35 kali mit dalam kurung ditambah 0,4 kali mas dalam kurung. Semuanya akan dimasukkan ke dalam variabel n angka. Dan akan dicetak nilai akhir titik 2 n angka. Jadi jumlahnya berapa nanti ya. Kemudian ada kondisi jika nilai angka lebih besar daripada 85, maka n hurufnya sama dengan A. Else if, nah di sini else dan if-nya itu dipisah. Baik di C++, di Java, JavaScript, itu menggunakan else dan if-nya dipisah. Tapi untuk di PHP, nanti boleh disambung. Ya, tapi paradigmanya dipisah aja supaya menyamakan bahasa pemrograman yang kira-kira strukturnya itu sama kayak C++, Java, PHP itu struktur bahasanya itu hampir sama. Ya, oke. Kemudian else if ada n angka lebih besar 70, n ya ini adalah tanda n, ampersandnya double itu berarti n angka kurang dari sama dengan 85. Karena dia pakai n, berarti kondisi yang pertama ini harus bernilai true, dan kondisi kedua harus bernilai true juga supaya bisa menghasilkan atau bisa memasukkan B ke dalam
Ya ini kayak sama aja kayak ini sih, gini. 70 lebih besar, salah. Besar n angka, nah gini. Kalau secara matematikanya bisa ditulis seperti ini. Kemudian ada else if lagi, n angka lebih besar 55, n angka kurang dari sama dengan 70. Kemudian n huruf sama dengan c, akan menghasilkan n huruf sama dengan c. Kemudian else if n angka lebih besar 39, n angka kurang dari sama dengan 55, n huruf adalah d. Else n huruf sama dengan e. Kemudian dicetak nilai hurufnya. Jadi kalau multiple if itu akan mengecek kondisi yang banyak. Misalkan saya tadi ya ini akan menghasilkan nilainya mungkin 30. Ya, akan menghasilkan 30. Berarti 30 ini kan dicek. Apakah 30 itu lebih besar 85? Oh, enggak. Dan dicek lagi, apakah kurang lebih dari 70 dan kurang dari sama dengan 85? Oh, enggak. Cek terus. Sampai dia menemukan kriteria yang benar. Jika semua kriteria, semua kondisi kita sudah cek, dan ternyata itu selalu salah, ya, berarti yang akan dijalankan adalah else yang paling akhir, yang tanpa if. Ya, kalau kata Sherlock Holmes itu, kalau kita menyingkirkan semua kemungkinan paling terakhir itu adalah sebuah kebenaran. Ya, sama kayak ini. Kalau semua kondisinya sudah salah semua, berarti yang paling terakhir itu adalah yang benar. Dengan kata kunci else. Tadi pakai range ya. Ini n angka lebih besar 70, kemudian n angka kurang dari sama dengan 85 itu namanya range. Ya, range angka. Angka sekian sampai sekian, antara sekian sampai sekian, itu range namanya. Contoh kedua, kita tidak pakai range, tapi kita pakai absolute, ya, nilai absolut. Yang tidak bisa diubah, yang nilainya selalu tetap. Contoh di sini ada nilai A, tipe datanya adalah char. Kemudian ada variabel predikat, tipe datanya adalah string. Kemudian if nilai sama dengan A, ini sama dengannya double, itu artinya dia adalah mengcompare. Compare value yang ada di kiri dan ada di kanan. Kalau keduanya sama, maka dia akan bernilai true. Nah, jangan sampai kita nulis if untuk compare seperti ini, nilai sama dengan f kayak gini. Sama dengannya satu ya. If nilai sama dengan f. Kalau kita tulisnya seperti ini akan menghasilkan apa? True. Ya. Walaupun nilainya ini, variabel ini itu isinya adalah A. Tapi kalau kita nulis sama dengannya 1, itu selalu bernilai true. Kenapa? Karena kalau sama dengannya 1, itu namanya adalah assignment. Assignment itu artinya apa? Memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel. Menggantikan nilai sebelumnya kalau ada. Ya, maka kalau kita tujuannya adalah untuk mengcompare, ingat sama dengannya harus 2. Ya, if nilai sama dengan A kecil, predikat sama dengan excellent. Kemudian as if nilai sama dengan B, good, dan seterusnya.
sampai yang else predikat sama dengan no such grade. Nah, jadi ini menggunakan nilai yang absolut, nilai yang tidak ada antara berapa sampai berapa, itu nggak ada. Misalnya saya punya ini, nilainya saya ganti dengan B, kayak gini. Menurut kalian ini akan menghasilkan apa? Siapa yang mau jawab? Akan menghasilkan apa? No such grade, Pak. Kenapa? Karena itu B besar. Oke, ya betul. Akan menghasilkan no such grade karena B besar itu akan dianggap beda dengan B kecil. Nah, sekarang kalau kita mau masukin antara B besar dan B kecil dianggapnya benar semua, caranya gimana? Ditambahkan is lower, Pak. Mungkin. Apa? Ditambahkan is lower pada apa nilainya nanti. Berarti ini. Lower, ditambahin lower case itu ya, dibuat lower. Jadi gimana dong nulisnya? Mungkin kalau di apa namanya di C++ atau di Python bisa kita pakai dot lower gitu, Pak. Supaya gitu. Kalau misalnya kalau kita kasih nilainya B, kita inputannya entah B besar atau B kecil, tapi bisa dianggap benar semua, gitu. Kalau misalkan B besar, tapi kita kasih kondisinya kecil, B kecil, oke, bisa kita menggunakan is lower, bisa, atau lower case. Kalau dua-duanya harus benar. Mau kita isinya B besar atau B kecil gini, dianggap benar semua, dianggap good gitu, akan menghasilkan good juga, gimana dong? Pakai OR. Gimana OR-nya? Di if Oke, bagus. Betul. Jadi kita pakai ya, pakai vertical bar, dia nilai sama dengan B besar. Ya, betul. Dikasih OR. Jadi dari A sampai E dikasih OR semua. Jadi si user mau inputkan itu pasti bisa keluar semua. Kadang-kadang user itu pengennya adalah, lah aku udah inputkan B, tapi kok dianggapnya salah, dan dia nggak tahu harus huruf besar atau huruf kecil. Kayak gitu ya. Oke, good, terima kasih. Selanjutnya adalah switch. Nah, switch ini seperti tombol ya, seperti saklar. Jadi inputannya itu selalu bernilai absolut. Tidak bisa seperti if tadi, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, seperti itu. Si switch ini tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau A, ya. Kalau 1, ya 1. Kalau misalkan kita maunya antara 1 sampai 10 pakai switch gimana? Ngakalinya bisa-bisa aja. Berarti kita nulisnya sampai 10 baris untuk ngecek masing-masing case. Tapi kalau kayak if tadi yang cuma 1 baris aja nggak bisa.
gitu. Jadi ini adalah sintaks penulisannya. Jadi ada kata kunci switch, ya, kemudian ekspresi, kemudian case, konstan 1, ya, konstanta, nilainya nggak bisa berubah. Dan tidak ada titik 2, kemudian statement 1, titik koma, break, titik koma. Untuk yang kedua ada case, konstan 2, titik 2, statement 2, break. Dan seterusnya sampai ketemu dengan default. Default itu kalau di if seperti else yang paling terakhir. Ya, seperti else yang paling terakhir. Jadi setelah semuanya ini diisi, dicek case-nya, kalau nggak ada yang cocok, berarti default yang akan dijalankan. Contohnya adalah seperti ini. Ya, sama kita kasih pakai ini nilai dengan char nilai sama dengan A kecil, kemudian string predikat. Kita tulis switch, ya, switch nilai. Yang dicek adalah nilainya. Ini ibaratnya itu ngecek kondisi. Ya, nilai case A titik 2 predikat sama dengan excellent, kemudian break, case B predikat sama dengan good, kasih break, kemudian C D E, terakhir adalah default predikat no such grade. Jadi harus menggunakan break. Kalau nggak pakai break boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja. Tapi nanti ya, pada saat kita jalankan nilainya adalah ya gini ya. Nilai adalah A predikat kedua no such grade. Kenapa kok munculnya no such grade? Karena tidak ada break, maka baris ke-6 sampai dengan ke-11 itu akan dijalankan. Ya, baris ke-6 sampai baris ke-11 itu akan dijalankan secara urutan. Yang artinya, pada saat kita ketemu dengan baris ke-6, itu kan excellent dimasukkan ke dalam predikat. Good dimasukkan ke predikat. Seterusnya sampai dengan no such grade dimasukkan ke predikat. Itu kalau nggak pakai break. Sebenarnya ini juga harusnya pakai break ya. Nah, pertanyaan yang sama, kalau misal saya punya nilainya adalah A besar, supaya bisa kebaca di switch-nya pakai apa? Pakai apa? Ya pakai OR juga ya. Pakai OR juga, nulisnya adalah case A. Nah, gini. Dan seterusnya sampai dengan case E. Nah, ini kita pakai inputan ya. Ini kita pakai inputan. Nah, ini kita pakai kelas namanya scanner. Kalau kita langsung otomatis nulis seperti ini secara langsung,
maka akan menghasilkan error. Ada yang tahu nggak kenapa kok error? Library-nya belum ditulis. Betul, library-nya belum ditulis. Library untuk mengakses kelas scanner. Cara mengimportnya adalah kita menggunakan import, tulis di atas ya, paling atas import, di bawahnya package ya, import java.util.scanner. Begini. Atau bisa juga kita import java.util.bintang. Kalau .bintang berarti kita bisa mengakses semua kelas yang ada di java.util. Nggak cuma scanner aja. Tapi kalau kita hanya java.util.scanner, ya berarti hanya scanner aja yang bisa kita akses. Nah, cara bikinnya adalah dengan menggunakan scanner, spasi in, sama dengan, jadi ini nama kelas, ini bikin objek ya, objeknya namanya in, new scanner. Ini Pak, ini adalah konstruktornya, parameternya adalah system.in, system.in ya. Kemudian ada string nilai, string predikat. Nah, nilai ini akan kita isi dengan inputan. Si nilai itu kan tipe datanya string. Karena kita pakai string, maka di sini kita akan mengambil inputan dari keyboard adalah in.nextLine. Kalau inputannya boolean, berarti gimana? Berarti in.next boolean. Kalau double ya berarti in next double. Kalau integer berarti in next int. Macam itu. Nah, karena si nilai ini adalah tipe datanya tipe datanya adalah string, maka kita ngeceknya pakainya double quote. Ya, kita pakai double quote. Kalau single quote kayak ini tadi, dia cat. Jadi hati-hati ya penggunaan double quote dan single quote dalam Java. Walaupun dia cuma satu huruf, kalau kita kasih double quote, ya berarti dia dianggapnya adalah string. Kalau satu huruf ketiknya satu, ya berarti karakter. Kalau tipe datanya string, tapi kita nulisnya kayak gini, ini salah. Ya, dianggapnya error. Jangan lupa ya, ini break-nya tuh selalu ada di setiap baris, setiap case-nya berakhir, dan di belakangnya default. Sintak penulisan switch dapat diekuivalenkan dengan penulisan if else yang multiple, bukan yang nested ya, yang multiple. Dengan cara nilai switch sama dengan ekspresi, kemudian if nilai switch sama dengan nilai 1 akan menjalankan statement 1, kemudian else if nilai switch sama dengan nilai 2 akan menjalankan statement 2 dan seterusnya. Else if nilai switch sama dengan nilai i akan menjalankan statement yang ke i. Else yang paling terakhir adalah statement i plus 1.
Mas ini ada pertanyaan dulu. Ada nggak? Ya, belum ada ya. Oke. Yang lain? Iya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke perulangan. Nah, jadi perulangan itu di Java ada 3 jenis, yaitu while, kemudian for, dan juga do while. Ya, jadi ada 3 ya, ada while, for, dan do while. Yang pertama kita akan ngomong dulu untuk yang while. Bentar ya, bentar. Baik, untuk yang while itu adalah kita akan mengulang loop, mengulang sebuah statement selama kondisinya benar. Jadi statement ini berada di antara kurung kurawal. Sintaksnya adalah while, kondisi, statement 1, statement 2. Kemudian ini adalah contoh untuk perulangan while. Ini dengan di sini ada static integer max sama dengan 10, i sama dengan 1. Jadi kalau ada koma, artinya i ini juga akan berupa static integer. Ya, sama seperti yang di depannya. Kemudian akan dicek selama max lebih besar dari 0, ya selama max lebih besar dari 0, maka akan mencetak system.out dan println angka yang ke i, angka yang ke i kan 1,2 max. Max-nya berapa? 10. Ya, berarti akan mencetak angka yang 1,2 10. Kemudian ada increment. Ya, i-nya ditambah dengan 1, max-nya dikurangi dengan 1.
Berarti I-nya sekarang bernilai 2, max-nya bernilai 9. Maka akan menghasilkan angka 2,29. Begitu seterusnya, sampai max-nya ini nilainya adalah 0. Ini kan angka ke 9, angka 9, angka ke 1, angka 9,21, ya, kemudian I-nya bertambah 1 jadi 10, max-nya berkurang 1 jadi 0. Sehingga pas max-nya ini bernilai 0, ya, maka perulangannya kan berhenti. Perlu ada stop untuk perulangannya supaya tidak terjadi forever loop. Kalau misal ini tidak ada, ya, ini tidak ada, maka perulangan ini akan dilakukan secara terus-menerus. Tidak ada berhentinya. Kenapa? Karena max-nya tidak mencapai 0. Max-nya 10 terus. Kalau forever loop itu berarti kan ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah, itu akan bikin memorinya overload, terus bisa membuat PC-nya jadi hang. Jadi hati-hati kalau menggunakan while, harus ada stopnya. Kita contoh lagi. Ini adalah INTC sama dengan 0, while C kurang dari 10, sistem output N, while C plus. Ini adalah counter, ini initial value, atau startnya, ini adalah kondisi. Counter ini akan menyebabkan perubahan nilai pada kondisi ini. Sehingga pada saat C nanti mencapai nilai 10, maka perulangannya akan berhenti. Lanjut dengan perulangan for. Nah, kalau for ini adalah perulangan yang mudah. Bentar ya.
Oke, lanjut lagi. Maaf ya. Ini tadi perulangan for ya. Jadi perulangan for itu kita gunakan jika kita tuh sudah tahu mau ngulang berapa kali ulangannya. Jadi kita punya kata kunci for, kemudian statement 1. Statement 1 itu seperti initial value ya. Dan ada kondisi, kemudian ada increment. Statement 2 itu increment. Statement 3 ini yang akan kerjakan. Ya, mau melakukan apa? Gitu ya. Kalau kita samakan dengan while, berarti statement 1 ini adalah di atas, kemudian while, kondisi, statement 3 yang mau dikerjakan, dan statement 2 adalah increment-nya. Increment atau decrement, atau satu statement yang akan menyebabkan perulangan itu berhenti. Ya, yang akan menambah nilai untuk kondisinya. Cara kerjanya seperti ini. Ini kan ada I sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan 20, I plus plus. Ya, I sama dengan I plus 1 itu sama aja kayak I plus plus. Cara kerjanya begini. For untuk I sama dengan 1, maka cetak ini dulu. Bisa output ln I, kemudian I-nya ditambah dengan 1, kemudian dicek apakah I-nya kurang dari sama dengan 20. Jika true, maka akan menjalankan ini lagi. Sistem output yang lain. Yang depan udah nggak akan dikerjakan lagi. Nggak akan dicek lagi. Sehingga akan menghasilkan nilai 1 sampai dengan 20. Begitu cara kerjanya untuk for. Dengan contoh yang max dan I tadi, kita juga bisa menggunakannya. For I sama dengan 1, dan max lebih besar 0, lebih besar dari 0, I sama dengan I plus 1. Kemudian akan mencetak sistem output ln angka I titik 2 max. Max dikurang 1. Jadi di sini yang menjadikan perulangannya berhenti itu kondisinya bukan I-nya, tapi adalah max-nya. Kadang-kadang kita bisa nulisnya kayak gini ya. For I sama dengan 10, kalau kita mau turun ya. Kemudian I lebih besar 0, I min min, atau I sama dengan I min 1. Kemudian kita pakai sys out angka I, angka yang ke I. Itu, tapi kan tidak bisa angka ke I sama titik 2 max, itu nggak bisa. Cuma dia nulis angka 10 sampai angka 0. Kalau ini kan angka yang ke 1 10. Gitu kan. Angka kedua 9. Nanti angka ke 9 itu 1. Ini secara umum ya menggunakan for. Di sini ada 3 metode, ya, metode while loop, loop while, dan get keterangan. Untuk yang while loop dan loop while itu tipenya adalah void, untuk get keterangan tipenya adalah string. Untuk yang for, cara penulisannya adalah jadi for I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus plus, sama dengan n for I. Ya, ini untuk mengulang 0 sampai dengan 9.
karena dia mulai 0 sampai kurang dari 10. Kemudian akan memanggil metode while loop dan loop while. While loop dan loop while. Di metode while loop itu ada integer i. Integer i di sini berbeda sama integer yang di sini ya. Ini disebut dengan lokal variabel. Jadi walaupun namanya sama, tapi kalau dideklarasikan lagi di dalam metode-metodenya, itu dianggap sesuatu yang beda. Karena integer i yang di dalam while loop itu miliknya while loop, bukan miliknya kelas. Kalau miliknya kelas bisa diakses oleh semua. Tapi karena miliknya prosedur atau miliknya metode, maka itu khusus untuk metodenya. Ya gitu. Jadi nggak akan berpengaruh apa-apa. Kalau di sini udah nilainya i yang di while loop itu bernilai 10, di loop while itu masih 0, di for masih 0 juga. Itu. Ya, kemudian di tadi yang 9 sampai 15 itu kan while loop ya, tadi udah dijelaskan. Ini ada 16 sampai 23, ini adalah looping dengan metode do while. Ya, kalau do while itu adalah satu perulangan yang mana perulangannya itu akan dicek kondisinya di akhir. Ini ya, kondisinya akan dicek di akhir. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu dulu ya di sini. Walaupun nanti kondisinya bernilai false. Jadi minimal dia udah ngerjakan satu kali dulu, baru dia akan ngecek kondisinya. Kalau kasusnya seperti ini, di baris 16 sampai 23 ini, kan ada ini sistem out println, do while, i, tanda panah, get keterangan i. Jadi berapapun nilai i-nya, nanti akan memanggil metode get keterangan yang tipenya adalah string. Nah, misalkan di sini i-nya itu sudah nilainya 5. Di sini 5 kan? Berarti ini 5 juga. If x lebih besar 5, 5-nya ikut nggak? Enggak kan? Karena dia nggak ada sama dengannya. Karena dia masih 5, berarti akan return biasa. Kan yang ini. Karena 5 itu tidak lebih besar dari 5. Ya, akan menghasilkan biasa. Jadi ini penggabungan antara looping dengan pemanggilan metode yang lain. Ya, untuk yang kedua. Nah, di sini ada do itu di sini ada statement 1, statement 2, dan kondisi yang akan dicek. Statement 2 itu adalah ini statement 2 nih. Statement 2 itu untuk increment ya, atau yang membuat kondisi itu berakhir. Sebenarnya di atas ini ada yang namanya initial value. Baru dia akan mengerjakan statement 1 dan statement 2. Gitu. Statement value itu adalah value pertama sebelum kondisi dicek. Seperti itu. Jadi ini bukan statement gini ya. Ini enggak gini. Tapi initial value. Gitu. Nah, sekarang kalau menggunakan perulangannya do while ya, dengan kasus yang sama, berarti do sistem out println angka i, kemudian titik 2 max, dan i sama dengan i plus 1, max sama dengan max min 1, while max lebih besar dari 0. Kalau misalkan max-nya ini saya
ganti dengan min 1. Ya, kalau dia kita ganti min 1, maka minimal dia akan mengerjakan ini dulu. Nah, ini akan dikerjakan sama dia. Angka yang ke I berarti kan angka, yang ke I berarti angka yang ke 1, titik 2, min 1. Kemudian I sama dengan I plus 1, berarti I-nya sekarang menjadi 2. Max-nya berapa? Max sama dengan max min 1. Min 1 dikurang min 1, berarti min 2. Max-nya, nah nilainya min 2. Kemudian dicek, while max lebih besar dari 0. Nah, min 2 itu nggak lebih besar dari 0, maka perulangannya akan berhenti. Di layar cuman kecetak ini aja. Itu saya bilang tadi, minimal 1 perulangan itu dijalankan, walaupun nanti tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kondisi. Untuk yang ini increment naik 1 pakai dual, nah ini ada initial value, ini ada increment, ini ada kondisi. Cara kerjanya while, cara kerjanya while tadi udah. Ini kan cara kerja dual. Cara kerja dual itu adalah eksekusi 1 kali dulu sebelum mulai looping, kemudian baru ngecek kondisi. Kalau kondisinya benar, maka akan menjalankan loopingnya lagi, menjalankan body loopingnya. Kalau misalkan perulangannya berhenti, ya karena kondisinya sudah false, ya kondisinya false, maka dia akan lanjutkan nih bawah-bawahnya. Habis ini ada pertanyaan dulu. Udah, Pak. Ada? Oke. Lanjut ya. Sini adalah break. Break itu artinya menghentikan looping secara paksa, walaupun kondisi loopingnya itu belum berakhir atau belum terpenuhi. Nah, sintaksnya seperti ini, while, dan ada break, dan statement 1, kalau ketemu dengan break pada saat perulangan itu berlangsung, maka akan langsung melanjutkan statement 2. Jadi yang statement 1 nggak akan dikerjakan kalau ketemu dengan break. Contoh di sini adalah kita punya integer C sama dengan 0, while C kurang dari 10. C kurang dari 10, C-nya kan ditambah 1 dulu. 0 kan kurang dari 10, C-nya bertambah 1 menjadi 1. If C, ya di compare, jika nilai C ini isinya adalah 7, maka ada break. Else, sistem operator N while C. Jadi kalau C-nya nggak 7, maka akan menjalankan perintah sistem operator N. Nah, di sini kalau kita jalankan akan menghasilkan while 1, kemudian while 2, sampai dengan while 6. Kalau C-nya itu 7, maka dia break, berhenti. Udah, maka dia nggak ada while 7, while 8, while 9, while 10, nggak ada. Itu break. Jadi kalau udah ketemu break, ya udah selesai. Perulangannya selesai, walaupun dia belum nyampe 10. C-nya belum nyampe 10. Kemudian ada continue. Continue itu berarti lompat. Ya, kalau break tadi berhenti, kalau continue itu berhenti, terus lanjut lagi sebenarnya. Makanya saya lebih suka ngomongnya lompat. Kalau misalkan kita punya continue, ya dengan kasus yang sama, if C sama dengan 7, jika nilai C isinya adalah 7, maka continue. Berarti akan dicetak while 1, while 2,
kemudian while 6, kemudian while 8, sampai dengan while 10. 7-nya mana? 7-nya nggak ada. Kenapa? Karena dia di continue. Ya, ketemu dengan continue, maka dia lompat. 7-nya dilompati. Kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan dulu. Kayak looping. Ada, Pak. Oke. Lanjut ya. Ya. Kalau nggak ada lanjut. Kita akan ngomong soal nested class. Kelas itu aja udah umat ya. Sekarang udah ada lagi nested class. Artinya ada kelas di dalam kelas. Dalam satu source code. Jadi bukan beda tempat ya, tapi dia dalam satu file itu ada kelas, di dalamnya kelas ada kelas lagi. Ya beda kan sama gini ya, sama multiple class tuh beda. Kelas A, kelas B, kelas C. Ini namanya multiple class. Kalau yang ini itu namanya nested class. Oke, gitu ya. Sintaksnya cuman kelas, kemudian ada kurung awalnya, ada nama kelas lain ditutup dengan kurung kurang. Kemudian ada static class. Static class ini adalah kelas yang bisa didefinisikan pada nested class aja. Jadi kita nggak bisa bikin di luar gini ya, static kelas hewan itu nggak bisa. Tapi kalau static kelas karnivora boleh. Karena static itu kayak ini ya, kepemilikan gitu. Ibaratnya kayak sebuah pernyataan untuk memiliki gitu. Kelas yang ada di dalam nested class ini ada dua, yaitu static class sama non-static class tadi ya. Kalau ada kata kunci statiknya berarti dia static class, nggak ada kata kunci statik berarti dia non-static class. Static class bersarang tidak memerlukan referensi kelas luar, tetapi nested non-static class memerlukan referensi kelas luar. Kelas luar itu maksudnya ini ya, ini namanya kelas luar, ini namanya kelas dalam, ini namanya kelas dalam. Jadi static class ya, kelas ini yang bawah ini tidak perlu mereferensikan dari kelas hewan, nggak perlu referensi lagi dari kelas hewan, karena static class karnivora ini dia udah menjadi miliknya kelas hewan. Itu kelas dalam yang non statik bisa mengakses anggota kelas luar, statik dan non statik. Kelas statik tidak dapat mengakses anggota non statik dari kelas luar, hanya bisa mengakses anggota statik kelas luar. Sebuah instance dari inner class tidak dapat dibuat tanpa sebuah instance dari outer class, dan inner class dapat merujuk data dan metode yang didefinisikan di outer class. Kalau minggu lalu ada static atribut dan static method, ya itu hampir sama lah. Kalau static atribut dan static method itu kan miliknya kelas ya. Atribut itu dan metode itu jadi miliknya kelas. Sama, kalau static class, yang pasti itu adalah kelas dalam, berarti dia menjadi miliknya kelas luar. Kira-kira gitu. Kita pakai contoh. Di sini ada 3 kelas, yang mana ada kelas luar, kelas tengah, dan kelas dalam. Yang paling luar itu ada kelas luar ya. Di dalamnya kelas luar ada kelas tengah, di dalamnya kelas tengah ada kelas dalam. Yang artinya kelas dalam itu juga berada di dalam kelas luar. Gitu ya. Jadi misal di kelas luar kita punya metode cetak luar yang akan menjalankan sistem outprintln cetak luar. Kalau ini kita kasih cetak tengah, kita panggil cetak tengah, maka kan menghasilkan error. Kenapa?
Karena tidak bisa kelas luar tuh langsung mengakses metodenya yang dimiliki sama kelas di dalamnya. Tapi kelas di dalamnya bisa mengakses metode yang ada di kelas luar. Ini contohnya. Kalau kita pakai kelas luar di sini, ini nggak error. Tapi kalau kita ketik cetak dalam, maka ini kan menghasilkan. Nah, di cetak dalam ini ada cetak luar, cetak tengah, dan akan menulis sistem aturan N cetak dalam. Kalau ini dijalankan akan menghasilkan cetak luar, cetak tengah, dan cetak dalam. Jadi ada 4 baris. Nah, cetak luarnya 2 kali. Kenapa? Karena ini di sini ada cetak luar, di sini dia ada cetak luar juga. Kan 2 kali. Terus cetak tengah dan cetak dalam. Ini belum ada statiknya ya. Itu masih yang biasa. Nah, bagaimana cara kita bikin objek? Bikin objek, kalau kita bikin objek kelas luar, berarti luar, L, ini adalah nama objeknya, new, biasa. Tapi kalau yang ada di yang nested class, berarti kalau bikin objek berarti kita harus perlu referensi kelas luarnya dulu. Ini namanya referensi luar. Kita mau bikin objek untuk kelas tengah. Kita butuh referensi kelas luar dulu. Jadi luar dot tengah pasti T yang sama dengan L. L ini adalah objeknya dari kelas luar. Di mana si kelas tengahnya itu berada. L dot new. Oke, kalau misalkan kita mau bikin objek untuk kelas dalam, berarti dia butuh referensi kelas tengah dan kelas luar. Lalu dia t.new dalam. T ini ada dari sini. Untuk mencetak atau mengakses metodenya tinggal L.cetak luar, T.cetak tengah, D.cetak dalam. Itu lumayan rumit ya, lumayan mumet ya, karena ada banyak banget. Sebenarnya ini juga bisa kita tulis lagi dalam satu baris. Ini luar, dot tengah, dot dalam sama dengan ya new luar, kemudian new tengah dot new gitu. Nah, ini nested class dengan menggunakan static ya, static class. Ada private static string MSG gig for gigs, kemudian public static class, nested static class. Jadi hanya static membernya yang bisa mengakses langsung ke dalam nested static class ini. Nested static class ini punya metode namanya print message. Kemudian ada non static class, public class, inner class akan memiliki metode display dan akan mencetak sistem output and message from non static class. Nah, untuk mengaksesnya ini pakai main class ya, kita pakai main class. Jadi ada 2 kelas di sini, outer class dan main class. Untuk membuat objek ya dari static class, cukup dengan panggil nama kelasnya, panggil kelas luarnya ya, panggil kelas dalamnya yang statik, kemudian nama objeknya sebutkan new outer class dot nested static class. Kalau kemarin
Untuk atribut kan kita tinggal panggil nama kelasnya, yang atribut statik ya, nama kelasnya, dot nama atributnya. Kan gitu. Jadi di sini langsung objeknya bisa panggil print message. Print message itu yang ada di dalam nested static class. Kalau misalkan kita mau mengakses yang non static class, ya non static class, outer class outer sama dengan new outer class. Ini untuk bikin yang objek yang luarnya dulu, baru kita bikin objek dalamnya. Class dot inner class, inner sama dengan outer dot new inner class. Yang ini ya inner class. Kemudian kita bisa mengakses metode display dengan menggunakan objek inner class. Untuk lebih singkatnya, ya kita bisa pakai ini outer class dot inner class, inner object sama dengan new outer class dot new inner class. Yang sama-sama juga bisa mengakses metode display. Sehingga kalau dijalankan akan menghasilkan 1, 2, 3 baris. Ada pertanyaan di sini? Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya. Oh kan semisal kan ada outer class, lalu dia punya 2 inner class. Nah, 2 inner class itu apakah bisa saling mengakses atribut satu sama lain? Kalau mengakses atribut satu sama lain, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harus ada objeknya dulu. Untuk mengakses kelas itu kan harus ada objeknya. Cuman kalau mau dibikin objeknya dulu, bisa dicoba sih. Di dalam inner class yang A, misalkan kayak gini. Nah, misalkan kan tadi maksudnya kan gini ya, kelas A, terus ada kelas B, kelas C, gini kan maksudnya. Terus di sini ada void display. Maksudnya ini pengen bisa ngakses display gitu toh? Iya Pak. Di C ya, gitu kan? Ini kan display. ya, jadi ini kan dia satu level nih. Nih. Itu nggak bisa. Kecuali bikin objeknya dulu. Ya, coba aja nanti ya. Bikin objek dulu, misalkan B BX sama dengan new B X display. Nah, ini. Kalau langsung kayak gini itu nggak bisa. Ya kan? Ini aja dari kelas cetak luar, kelas tengah, ini dia nggak bisa ngakses kelas dalam. Nggak bisa langsung akses kelas dalam. Seperti kalau kita manggil fungsi ya, mungkin nggak perlu bikin objek kan ini. Nah, kalau logikanya, untuk mengakses yang sesama kelasnya ini, kita bisa menggunakan objek dulu. Kalau misal di sini ada void cetak misalkan, di sini bisa nih langsung kita panggil cetak. Kenapa? Karena dia berada di dalam parent kelasnya langsung. Tapi kita nggak bisa langsung display. Ini nggak bisa. Gitu Mbak.
Baik Pak, terima kasih. Berarti Oke. semisal parent class mau mengakses inner class itu juga harus buat objeknya ya Pak? Sebenarnya ya itu belum pernah dicoba sih, tapi nggak apa-apa, ntar dicoba. Nanti tak coba dulu, ini tak kasih tahu jawabannya ya. Kita belum pernah nyoba nih kalau itu. Tapi memang biasanya secara logika memang harusnya bikin objek dulu. Tapi dalam aturannya tadi kan kelas luar itu nggak bisa langsung akses objek, nggak bisa mengakses atribut dan metode yang ada di dalam inner class-nya. Cuma kalau dibikin objek, bisa jadi bisa, tapi bisa jadi juga enggak. Karena memang lebih aman kalau kita bikin objek itu di luar kelas. Yang udah pasti bisa mengakses kelasnya gitu. Paham ya, Mbak Nabila? Baik Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Pak, permisi Pak, saya ingin bertanya, kalau nested class-nya itu sama-sama bisa mengakses parent-nya, berarti kalau maksudnya sama-sama bisa mengakses metode yang dipunyai parent-nya, itu berarti apa bedanya Pak sama kalau diturunkan Pak? Diturunkan inheritance maksudnya? Inheritance, iya. Apa bedanya Pak berarti? Bedanya adalah inheritance itu bisa bisa menurunkan lebih dari satu kelas. Ya, kita bisa banyak kelas bisa kita buat. Nah, kalau berada di dalam inner class itu konsepnya nggak inheritance namanya. Konsepnya ya inner class, karena inheritance itu bisa ada satu ada satu metode, ada satu atribut atau beberapa metode dan beberapa atribut yang tidak bisa diakses sama child class-nya. Nah, kalau misalkan inner class mengakses atribut dan metodenya outer class, itu masih bisa. Walaupun kita kasih private ya, private void cetak gitu. Karena masih berada dalam satu kelas, ya masih bisa aja. Kalau inheritance kan nggak bisa. Inheritance itu kalau kita kasih private, kita bikin kelas lain berdasarkan parent class-nya, yang private itu nggak bisa kita akses. Itu. Nangkep ya di sini ya? Iya, baik Pak. Ada lagi? Lagi ya? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu pertemuannya sampai di sini. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga Pak. Terima kasih Pak. Sorry Pak, terima kasih. Iya.